Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang materi di semester 7 yaitu etika profesi hukum, kemana kita akan membuat sebuah tugas kelompok yaitu dengan tema kode etik intelijen negara. Kami dari kelompok 5 dari HK 18D ada 6 orang. Yang pertama saya Wawan Rukmana, yang kedua Diki Saputra, yang ketiga Ahmad Kurniawan, yang keempat Ibu Wiwin Puji Lestari, yang kelima Hilda Novitasari, yang keenam Tia Mujib. Baik, saya akan awali dari pendahuluan. Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional di dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen keempat. Undang-Undang Garis Besar Keamanan Nasional tercantum pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, amandemen keempat, yang berbunyi sebagai berikut, bahwa pemerintah Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa garis besar ini dapat dirumuskan menjadi 7 pembentukan negara Republik Indonesia. Wow. Posisi intelijen negara pada saat bergulirnya reformasi di Indonesia berhubungan pula pada masalah penataan kelembagaan menjadi salah satu prioritas bagi transisi demokrasi yang tengah berjalan. Meski sejumlah kebijakan telah dilahirkan, termasuk reposisi peran dan fungsi institusi keamanan negara dalam rangka reformasi sektor keamanan, akan tetapi itu semua belum dapat dikatakan cukup dalam rangka pembenahan sektor keamanan yang ditujukan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia warga Indonesia maupun perlindungan terhadap negara itu sendiri. Institusi intelijen seringkali digunakan sebagai instrumen dari penguasa untuk menekan sekaligus merepresi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh kekuasaan. Berikutnya, silakan dibacakan. Saya lanjutkan ya. Silakan. Kegiatan operasi intelijen oleh lembaga negara di Indonesia harus mempunyai dasar peraturan yang jelas, sehingga tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan bagi kepentingan politik dari pihak tertentu. Pada tanggal 7 November 2011, secara resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tentang Intelijen Negara. Selanjutnya disebut Undang-Undang Intelijen Negara. Alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di dalam undang-undang tersendiri adalah memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas, dan wewenang serta rangka kerja yang legal dan akuntabel. Selanjutnya dibacakan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, saya lanjutin ya. Kode etik intelijen negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara. Kode etik intelijen bertujuan 1. Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas intelijen negara. Yang kedua, membentuk sikap keteladanan dan sopan santun dalam melaksanakan tugas dan bermasyarakat. Yang ketiga, menempatkan integritas dan tanggung jawab personel intelijen negara dan meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, kewajiban kode etik intelijen meliputi 1. Memegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan intelijen. Yang kedua, memegang teguh segala rahasia intelijen dan keadaan bagaimanapun juga. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar intelijen secara benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang keempat, memegang teguh disiplin, patuh, taat kepada pemerintah serta putusan pimpinan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Tia. Lanjut, kewajiban kode etik intelijen meliputi yang kelima, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen secara profesional, objektif, berintegritas, loyal, solid, dan tidak diskriminatif. Keenam, menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. 7, bersikap supel, santun, setia kawan, menggunakan cover secara benar, menghindari popularitas, dan menerapkan asas
berdepartementasi. Yang kedelapan, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan keamanan negara. Yang kesembilan, mampu merekrut agen dan mengendalikan jaringan agen sesuai dengan kaidah intelijen. 10. Menggunakan atau memanfaatkan sumber daya intelijen secara efektif dan efisien. Lanjut, larangan kode etik intelijen meliputi membuat laporan intelijen tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, membocorkan rahasia intelijen. Yang ketiga, menyebarluaskan pengetahuan teknik, taktik, dan dokumen intelijen kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Keempat, menjadi agen ganda atau double agen. Kelima, menyalahgunakan simbol dan atribut intelijen negara. Keenam, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan negara dan intelijen negara. Kemudian dilanjut oleh apa? Lanjut aja sampai subbab lagi. Oke. Lanjut, mengajak dan membawa agen ke jajaran dan instalasi penyelenggaraan intelijen. Kemudian menggunakan media sosial untuk beropini yang menyerang terhadap kebijakan pimpinan penyelenggaraan intelijen negara, kemudian meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan, kemudian melakukan melakukan perbuatan jinah, prostitusi, judi, dan minum-minuman yang memabukkan, kemudian menyalahgunakan narkoba dan obat-obatan terlarang, kemudian memberikan janji atau harapan kepada pihak lain atas nama dinas yang dapat merugikan kepentingan organisasi, kemudian menerima pemberian dalam bentuk uang atau barang dari siapapun yang berkaitan dengan kepentingan dinas, kemudian menjadi anggota partai politik dan berpolitik praktis, dan yang terakhir, segala hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku personel intelijen negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjut lagi oleh Pak Wawan. Saya ya, Dewan Etik. Dewan Etik dibentuk berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik intelijen negara oleh atasan langsung dan atau Inspektorat Penyelenggara Intelijen Negara. Laporan dugaan pelanggaran kode etik intelijen disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung atau inspektorat secara berjenjang kepada pimpinan penyelenggara intelijen negara. Dewan Etik bertugas 1. Melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua, menganalisis pelanggaran kode etik. 3. Membuat pertimbangan hukum. 4. Menyarankan sanksi hukuman. Dan kelima, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan penyelenggara intelijen negara. Dewan Etik berwenang 1. Memanggil terduga pelanggar dan atau saksi untuk didengar keterangannya. 2. Mendatangi tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan sidang. 3. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan. 4. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Kesimpulan, peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat, dan komprehensif terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum atau law enforcement di dalam negara hukum demokratis. Untuk itu, peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kembali ke Pak Wawan. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah memberikan materi terkait tentang materi kita yang akan dipresentasikan di hari ini, yaitu tentang kode etik intelijen negara. Semoga dari hasil pemaparan yang sudah kita sampaikan bersama bisa menjadi pelajaran untuk kita, khususnya umumnya untuk teman-teman semuanya, dan di semester 7 ini kita bisa lebih baik lagi dalam memahami materi yang sudah kita paparkan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas
waktu dan sudah membaca video kami. Kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah stop scratch.